Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Rian Budiawan. Saya lahir di Cianjur tanggal 9 Mei 2002. Saya mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 5 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Jakarta Prodi Bahasa Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 200172540041. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan pembelajaran sebagai uji kinerja PPG Guru Tertentu tahap 5 tahun 2025, mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan tema atau materi iklan, slogan, dan poster yang dilaksanakan di SMP IT Nurul Islam, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya kelas 8? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, luar biasa. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan Lukman, pimpin dulu untuk berdoa. Sebelum belajar, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli Alhamdulillah, berdoa selesai. Terima kasih Lukman sudah memimpin berdoa. Semoga pembelajaran kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya ingin mengecek dulu kehadiran teman-teman. Apakah di hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Nazril. Kenapa Nazril? Sakit. Oh, mudah-mudahan Nazril diberikan kesembuhan oleh Allah. Teman-teman juga harus jaga kesehatan karena hari-hari ini, akhir-akhir ini banyak orang yang sakit. Kenapa? Cuacanya tidak menentu. Adalah generasi penerus di masa yang akan datang. The young today is leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Jadi teman-teman harus semangat belajar. Siap belajar hari ini? Siap? Baik. Nah, di minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai isi berita. Bagaimana berita itu tersampaikan, bagaimana berita itu diberikan kepada khalayak. Nah, di hari ini juga teman-teman akan mempelajari di bab kedua, yaitu materi tentang iklan, poster, atau slogan. Baik, sebelum lanjut teman-teman, sebelum lanjut, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini, supaya teman-teman lebih bersemangat untuk belajar karena teman-teman mengetahui apa tujuannya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah teman-teman supaya teman-teman tahu apa itu iklan, apa itu poster, apa itu slogan. Nanti teman-teman akan belajar di video tersebut apa itu poster, apa itu iklan, apa itu slogan. Paham? Dan juga teman-teman mampu menyampaikan ulang apa yang dipelajari tersebut. Jadi bukan hanya paham, tapi teman-teman juga mampu untuk mengucapkan ulang, menyampaikan ulang kepada teman apa yang sudah dipelajari dari video tersebut. Karena sudah dibagi menjadi 3 kelompok,
saya berikan tugas untuk kelompok masing-masing. Kelompok 1 mempelajari tentang iklan, kelompok 2 mempelajari tentang slogan, kelompok 3 mempelajari tentang poster. Apakah teman-teman siap saya berikan tugas seperti itu? Siap. Baik. Simak lagi dengan baik isi videonya ya. Jangan lengah dan jangan teralihkan fokusnya kepada yang lain dulu. Oke, fokus ke layar. Iklan itu untuk memberitahu halayak tentang produk yang ingin dijual. Kemudian menonjolkan kualitas barang yang dipromosikan. Dan kesannya dibuat meragukan untuk tergiur pembeli. Bentuk dari iklan bisa berupa video, suara, atau video cetak. Kemudian iklan dipasang pada semua media. Contohnya TV, internet, radio, koran, majalah, dan masih banyak lainnya. Iklan merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Berikutnya untuk slogan, bentuknya hanya berupa kata-kata atau kalimat. Dibuat singkat namun tetap memiliki makna dan menarik serta mudah diingat. Bisa diselipkan pada poster dan iklan sebagai kalimat ekspresi. Dan tidak memiliki batasan media, bisa dipasang di mana saja. Selanjutnya adalah poster untuk menyampaikan tutur, gagasan, atau pesan penting. Sekarang kira-kira dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau tidak? Oke, Sambas, silakan mau nanya apa, Sambas? Iklan tadi sudah dijelaskan, Sambas, oleh kelompok 1 bahwa iklan itu Iklan dapat diartikan sebagai teks yang mendorong membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Oke, baik. Bapak berikan waktu 15 menit untuk mengerjakan pertanyaan dari Bapak. Yaitu pertama, pertanyaannya itu adalah apa kesimpulan masing-masing kelompok? Berarti kalau kelompok iklan menjelaskan tentang iklan, kesimpulannya seperti apa, yang ada di video contohnya seperti apa. Yang kedua, dari kelompok slogan pun kesimpulannya seperti apa atau pengertiannya seperti apa, contohnya seperti apa. Untuk kelompok 3 yaitu tentang poster. Poster itu kesimpulannya seperti apa dan juga contohnya seperti apa. Silahkan dikerjakan bareng-bareng 15 menit dimulai dari sekarang. 5 menit lagi. Maju satu orang per kelompok ya. Berarti kelompok 1 nanti maju 1 orang, kelompok 2 maju 1 orang, kelompok 3 maju 1 orang untuk menyampaikan hasil diskusinya masing-masing. Silahkan maju untuk perwakilan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kami dari kelompok 1 tentang iklan adalah iklan dapat diartikan sebagai teks yang mendorong membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak mengenai suatu barang dan jasa. Pada umumnya, iklan disampaikan melalui media massa, contohnya seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. Unsur yang ditampilkan adalah gambar, gerak, kata, atau suara.
Iklan tidak hanya merupakan bagian dari industri berskala besar. Iklan merupakan sarana yang banyak digunakan untuk kepentingan seperti: 1. Bagi perusahaan bisnis komersial untuk menjual barang dan jasa. 2. Bagi dunia perkantoran untuk mendapatkan karyawan. 3. Bagi pemerintah untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. 4. Bagi orang perorangan untuk membeli dan menjual barang-barang pribadi. Sekian hasil diskusi kami dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Bagus banget ya. Untuk kelompok 2 silakan maju ke depan untuk perwakilannya menyampaikan hasil diskusinya mengenai tema slogan. Silakan. Oh, Sambas, berarti Sambas. Silakan Sambas maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 adalah slogan dalam perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan gaya hidup dan terutama di suatu usaha, organisasi dan sebagainya. Slogan sering pula disebut motto atau semboyan. Contohnya adalah berdiri sama tinggi, hidup sama rendah. Slogan tentang perlunya mengutamakan kesetaraan antar sesama. 2. Bersatu biar teguh, bercerai kita untuk. Slogan tentang perlunya persatuan dan kesatuan. 3. Tiada kontestasi. Slogan tentang tentunya menguji prestasi setiap hari. Kesimpulannya adalah lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Sekian hasil diskusi kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, tepuk tangan. Jadi tadi kata Sambas, kata perwakilan dari kelompok 2, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Teman-teman pernah mendengar kata itu? Itu merupakan bagian dari slogan. Silakan untuk kelompok 3 maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ayo, siapa yang mau maju? Ayo. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan poster? Poster adalah plakat kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan suatu ide yang baru atau pada halayak. Yang kedua, apa fungsi poster? Poster mengandung ajakan pemberitahuan kepada halayak. Contoh itu tampak pada contoh berikut. 9 pelopor keselamatan berlalu lintas yang dilayakan keselamatan dan kebutuhan. Di mana saja iklan itu bisa ditemukan. Misalnya dapat ditemukan di dinding-dinding aula, tembok-tembok pasar dan tempat umum lainnya. Bagaimana fungsi iklan dari pemerintahan dan perusahaan? Berfungsi dalam perusahaan yang berfungsi untuk membuat masyarakat tertarik untuk membeli barang atau jasa. Jika dalam bidang pemerintahan, berfungsi untuk mengatur aplikasi dan mematuhi semua peraturan. Yang kelima, apa persamaan iklan, slogan, dan poster? Ketiga, itu sama bersifat persuasif. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, sekarang kita tarik kesimpulan bersama. Kira-kira ada tidak yang mau membacakan apa itu iklan? Arti iklan itu apa? Sok, siapa yang berani untuk menjawab? Ayo. Siapa yang berani? Apa itu iklan?
Ya, Fahmi. Tujuan dapat diartikan sebagai pemberitahuan halayak mengenai suatu barang dan jasa. Jadi iklan itu pemberitahuan ataupun ajakan kepada halayak, atau halayak itu apa? Orang banyak. Lalu slogan itu apa? Sok, siapa yang mau menjawab? Senja, silahkan. Jadi slogan itu perkataan pendek yang selalu dijadikan untuk pedoman hidup. Misalnya ada kata-kata yang tadi sudah Bapak sampaikan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi kalau kita bersatu, orang banyak ini bersatu, maka kita akan bersama-sama mencapai sebuah kesuksesan. Itu kan dijadikan pegangan hidup. Jangan sampai bercerai-berai yang akhirnya akan memunculkan berbagai konflik. Jadi nantinya banyak permasalahan kalau kita saling berseteru, bermusuhan gitu. Nah, untuk poster, apa itu poster? Hafiz, silahkan. Gambar yang biasa dipajang di tempat-tempat umum, dan juga si gambar itu mempunyai kata-kata yang hampir sama dengan iklan tapi bukan iklan. Itulah poster. Contoh, di sini Bapak mempunyai contoh nih. Lihat nih ke depan. Nah, ini adalah poster milik dari kepolisian. Ini biasanya terpampang di pinggir jalan maupun di posko polisi atau di pos polisi. Bapak minta kepada teman-teman semua, bukan kelompok ya, masing-masing dari teman-teman, untuk mencatat yang ada di layar ini. Masing-masing ya, bukan kelompok. Baik teman-teman, sekarang Bapak minta satu orang untuk maju ke depan. Jangan terburu-buru ketika menyampaikannya. Biasa saja, tenang ya. Belajar berbicara di depan umum, belajar percaya diri berbicara di depan orang lain. Siap? Siap. Oke. Sekarang Bapak minta, kita acak ya. Bapak minta yang pertama untuk maju ke depan, Rizky Arya Putra, silahkan. Silahkan dibacakan hasil dari tulisannya. Iklan juga dapat diberikan sebagai pemberitahuan kepada halayak mengenai suatu barang dan jasa. Poster adalah pelanggan tanda kaca dan gambar tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan. Slogan adalah penyampaian kata-kata. Sudah? Sudah, tepuk tangan untuk Rizky Arya Putra. Tepuk tangan. Yang kedua, Bapak minta untuk maju ke depan. Dede Sugiar, silahkan.
Iklan dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada rakyat mengenai suatu barang dan jasa. Slogan adalah penyampaian kata-kata dengan suara dan kata-kata. Poster adalah plakat atau kata-kata dan gambar yang tertera di tempat umum. Sudah? Tepuk tangan untuk Dede Sugiar. Tepuk tangan. Jangan terburu-buru ya bacainnya. Yang ketiga, Lukman, silahkan maju ke depan untuk membacakan yang sudah dicatat barusan. Iklan dapat diartikan sebagai teks yang mendorong membujuk khayal agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Lanjut. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup. Poster adalah plakat, kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Sudah? Sudah. Tepuk tangan untuk Lukman. Sekarang siapa ya? Neng Riana. Silakan maju ke depan Neng Riana. Iklan dapat diartikan sebagai teks yang mendorong membujuk khayal agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan pegangan hidup. Poster adalah plakat, kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat umum. Oke, tepuk tangan untuk Neng Riana, tepuk tangan. Berani ke depan, maju ke depan, tenang, bacainnya itu hebat banget. Lanjut, Renita Zahra, silakan maju ke depan untuk membacakan hasil dari catatannya. Iklan dapat diartikan sebagai pemberitahuan mengenai suatu barang dan jasa. Poster adalah plakat, kata-kata dan gambar tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan yakni pemberitahuan. Slogan adalah penyampaian kata-kata kalimat pendek yang dipakai sebagai pegangan hidup. Bagus, tepuk tangan untuk Renita Zahra. Sekarang Sambas. Silahkan Sambas, maju ke depan. Biasanya Sambas selalu lantang suaranya nih. Sok, Sambas, silahkan. Iklan dapat diartikan sebagai teks yang mendorong membujuk agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak. Dua slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup. Poster adalah plakat, kata-kata dari gambar yang dipajang di tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan satu ide, hal baru atau hal penting kepada khalayak. Poster mengadakan pemberitahuan gambar dan kata-kata. Poster lainnya dipasang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan slogan dalam hal bahasanya. Poster menggunakan kata-kata singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Tepuk tangan untuk Sambas, tepuk tangan. Sekarang Rizka silahkan maju ke depan. Rizka. Iklan dapat diartikan sebagai teks yang mendorong membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup. Poster adalah plakat atau kata-kata dan gambar yang dipajang di depan umum. Poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan suatu ide, hal baru atau hal penting kepada khalayak. Poster mengadakan perpaduan gambar dan kata-kata. Terima kasih Rizka, tepuk tangan. Selanjutnya Surya.
Surya ke-8. Berarti yang lain siap-siap. Iklan dapat diartikan sebagai usaha mendorong mengajak agar tertarik pada barang jasa yang ditawarkan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dapat diartikan sebagai tuntutan atau pegangan hidup. Poster adalah plakat, kata-kata, dan gambar yang dipajang di tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan suatu ide, hal baru, dan atau hal penting pada hal yang. Oke, tepuk tangan untuk Surya, tepuk tangan. Sekarang Raisa, silahkan Raisa maju ke depan. Bacakan hasil dari catatannya. Iklan dapat diartikan sebagai usaha mendorong membujuk hayalan agar tertarik pada barang yang biasa ditawarkan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan pengalaman hidup. Poster adalah plakat, kata-kata, dan gambar yang dipajang di tempat umum. Oke, sudah? Tepuk tangan untuk Raisa. Sekarang Bilkis, silahkan maju ke depan, Bilkis. Yang lantang ya suaranya. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan. Poster adalah plakat, kata-kata, dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan yang mempertahankan suatu ide yang baru atau hal yang penting. Sudah? Tepuk tangan untuk Bilkis, tepuk tangan. Sekarang ke teman dekatnya, bestinya, Kintan. Silahkan Kintan untuk maju ke depan. Bacakan, Kintan. Silahkan. Iklan dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada halayak mengenai suatu barang yang biasa. Poster adalah plakat, kata-kata, dan gambar tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan. Slogan adalah menyampaikan kalimat pendek yang dipakai sebagai pedoman hidup. Tepuk tangan untuk Kintan, tepuk tangan. Sekarang Fahmi, silahkan. Terima kasih teman-teman. Dari kelas 8 ini semuanya bagus-bagus dalam presentasi ke depannya. Teman-teman berani maju ke depan, teman-teman sangat lantang dalam berbicara. Bapak mengapresiasi dan itu bagus bagi teman-teman. Baik, kita tarik kesimpulan bersama. Tarik kesimpulan bersama hasil dari belajar hari ini, yaitu 1. Pengertian iklan itu apa? Baca bareng. Pengertian iklan itu adalah yang mendorong, membujuk, hebat. Kemudian slogan, apa slogan? Poster. Bagus. Semoga teman-teman termotivasi dan teman-teman ingin misalnya membuat kata-kata nih, ingin membuat slogan nih, supaya nanti teman-teman dikenang oleh orang-orang. Membuat slogan, silahkan teman-teman berpikir kreatif, itu akan menjadi kebaikan bagi teman-teman. Nah, Bapak rasa teman-teman ini adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang hebat, anak-anak yang memang memiliki empati yang sangat tinggi. Maka Bapak rasa teman-teman akan termotivasi, teman-teman untuk ingin membuat hal-hal yang baik, ingin membuat poster yang baik, iklan yang baik, dan slogan yang baik. Baik teman-teman, kita tutup saja pembelajaran hari ini bersama.
dan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan Lukman pimpin untuk menutup pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, saya memberikan berdoa untuk berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.